Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Rizky Alfianova. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan terkait sesi 12 matkul Statistik Ekonomi dan Bisnis, yaitu terkait probabilitas. Yang mana dosen pengampu saya yaitu adalah Ibu Mutiara Rizky Nurrachmi, Sarjana Akuntansi, Magister Akuntansi. Untuk topik pembahasan pada pagi hari ini yaitu terkait konsep dasar probabilitas, kemudian prinsip menghitung probabilitas. Yang ketiga adalah pembahasan soal kasus. Yang pertama yaitu definisinya dahulu. Probabilitas itu adalah ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa ini akan terjadi di masa yang akan datang, atau bisa disebut dengan peluang ya. Yang mana ini manfaatnya yaitu dalam pengambilan keputusan, karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Dan informasi di sini tidak ada yang sempurna. Jadi kita perlu suatu keyakinan atau tolak ukur tertentu untuk menentukan parameter kejadian di masa depan. Contohnya apa sih? Contohnya yang pertama itu memilih prodi kuliah dalam SNMPTN. Pada saat kita ingin memilih prodi kuliah, pasti kita butuh keyakinan nih. Kira-kira kalau kita di prodi kedokteran, apakah kita bisa dengan nilai yang kita dapat dengan nilai-nilai saat tryout. Nah, itu bisa digunakan nilai peluang. Kemudian jumlah produksi produk berdasarkan data historis. Nah, dari data historis kan kita bisa tahu nih kira-kira tahun depan nih produk mana yang bakalan kita lebihkan produksinya. Probabilitas ini sebenarnya ada tiga hal ya, yaitu percobaan, hasil, dan peristiwa. Intinya adalah hasil ini dihasilkan dari suatu percobaan. Kemudian kumpulan dari hasilnya akan menghasilkan suatu peristiwa, yang mana atau kegiatannya. Di sini aturan dasar probabilitas yaitu probabilitas ini pasti bernilai di antara 0 sampai 1, tidak akan lebih dari atau kurang dari itu. Jadi apabila probabilitas nilainya 0, otomatis peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya apabila bernilai 1, peristiwa itu pasti akan terjadi. Kemudian pendekatan dalam probabilitas ini ada tiga macam, yaitu klasik, relatif, dan subjektif. Analogi perbedaannya seperti ini. Apabila ada di suatu pertandingan bola, apabila kita menggunakan probabilitas pendekatan klasik, otomatis peluang dia ada tiga ya, ada tiga kemungkinan, yaitu menang, kalah, atau seri. Jadi peluangnya pasti 1/3. Tapi di pendekatan relatif, kita akan menggunakan frekuensi historis atau kejadian sebenarnya. Jadi kita melihat data historis kedua tim tersebut. Apakah tim A menang 8 kali, tim B menang 5 kali. Jadi peluangnya pun akan berbeda tergantung dari frekuensi historis. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Yang mana apabila suatu coach dia akan memiliki keyakinan yang berbeda atau ini ada penilaian pribadi lah. Apabila seseorang lebih ngefans terhadap suatu klub, maka dia akan lebih memilih klub tersebut untuk menang atau peluangnya dia anggap lebih tinggi lah. Jadi ini ada derajat kepercayaan atau subjektivitasnya. Kemudian ada hukum probabilitas yang mana ini ada dua jenis ya, yaitu hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Untuk hukum penjumlahan kita ada yang namanya mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Contohnya saat kita melempar dadu ya, otomatis kan tidak akan mungkin bisa muncul nilai genap dan ganjil secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah non-mutually eksklusif atau dua peristiwa ini bisa terjadi secara bersama-sama. Contohnya dalam pelemparan satu dadu, dia bisa muncul dadu yang berjumlah genap dan angka 4. Karena itu bisa terjadi bersamaan ya. Kalau dadu munculnya angka 4, otomatis dua peristiwa tersebut bisa terjadi secara bersamaan. Nah, itu namanya non-mutually eksklusif.
Nah, ini ada hukum yang kedua yaitu hukum perkalian, yang mana di sini terkait dengan kejadian bebas atau independent event, atau terjadinya peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Contohnya seperti apa? Saat pelemparan dadu dan mata uang atau koin. Jadi saat kita melempar dadu dan koin, pelemparan atas dadu dan koin tersebut tidak akan mempengaruhi peristiwa yang lain, atau bisa disebut kejadian bebas. Nah, kemudian ada kejadian bersyarat atau dependent event, yaitu suatu peristiwa yang terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Jadi ini menghitung peluang bersyarat ya. Dilambangkan dengan PA/B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B sudah terjadi atau telah terjadi. Contohnya ada di sini bisa dibaca, intinya adalah terkait peluang ini yang didahulukan adalah syaratnya dulu. Jadi kita ingin mengetahui peluang si A ini lulus fisika, si A ini peluang lulus bahasa Jawa, namun dia juga sudah lulus ujian fisika. Kita lanjut ke soal kasusnya ya, yaitu terkait PT KAI yang sudah di-share oleh Ibu Mutiara. Ini akan coba saya bedah kasusnya dan saya jelaskan dulu. Inti kasusnya ini adalah seorang manajernya ini ingin mengetahui seberapa banyak sih penumpang mereka yang memesan tiket pesawat secara online, baik dari Traveloka, Tiket.com ataupun Tokopedia, dan seberapa banyak yang prianya ataupun wanitanya. Di sini terlihat tabelnya masih banyak yang kosong ya. Jadi kita perlu lengkapi dahulu tabelnya. Yang langkah pertama yaitu kita harus menentukan dulu jumlah pria dan wanitanya dulu berapa. Diketahui dari soal total penumpangnya 1.000 dan rasio pria wanita adalah 6:4, maka langsung aja jumlah prianya 600, wanitanya 400. Kemudian langkah keduanya kita mengisi tabel datanya itu. Diketahui Traveloka dia totalnya adalah 420. Kemudian Tokopedia totalnya 245. Jadi kita bisa tahu nilai tiket.com totalnya yaitu 335. Untuk yang pria di Traveloka nilainya 305, kemudian pria di Tokopedia nilainya 120. Otomatis pria di tiket.com kita bisa tahu nilainya yaitu 175. Tinggal 600 kurangi 305 kurangi 120 ini. Kemudian untuk yang wanita caranya sama, intinya kita melengkapi tabelnya dahulu. Agar apa? Agar kita bisa tahu peluang untuk tiap soal nanti yang ditanyakan. Nah, kemudian untuk langkah yang ini kan kita sudah dapat nih seluruh isian di tabelnya ya. Jadi kita akan menghitung sesuai dengan apa yang diminta soal, yaitu penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. Peluangnya berapa untuk penumpang yang memesan tiket di Tokopedia? Jadi caranya peluang Tokopedia sama dengan total yang memesan di Tokopedia dibagi dengan jumlah total penumpang. Ketemulah 245 dibagi 1.000 sama dengan 0,245. Kemudian soal B, penumpang wanita di tiket.com atau pria di Tokopedia. Ini ada dua event ya, dua kejadian. Yang mana yang pertama yaitu wanita yang memilih atau membeli di tiket.com, kemudian pria yang membeli di Tokopedia. Ini dua kejadian ini tidak ada overlap karena pria tidak sama dengan wanita, sehingga kejadian tersebut merupakan mutually eksklusif, tidak saling bergantung lah. Jadi beberapa peluangnya kita tinggal tambahkan aja antara peluang event A dengan peluang event B, yaitu ketemulah 0,28. Sekarang soal C yaitu kita disuruh menghitung probabilitas eh, Tokopedia dengan syarat dia itu adalah wanita. Jadi dia wanita yang memilih menggunakan Tokopedia.
Berapa peluangnya? Kita tinggal menggunakan menghitung nilai dari wanita yang memilih menggunakan Tokopedia. Dari tabelnya udah terlihat jumlahnya 125 ya. Kemudian kita bagi dengan total wanita. Total wanita adalah 400, ketemulah 0,3125. Soal D juga mirip sebenarnya dengan soal C yang mana mencari probabilitas pria dengan syarat bahwa dia sudah memilih menggunakan Traveloka. Jadi kita lihat dulu pria yang memilih menggunakan Traveloka berapa. Dari tabel ditemukan 120 ya. Kemudian kita bagi dengan total yang memilih menggunakan Traveloka. Sorry, 305. Kemudian kita bagi dengan total yang memilih menggunakan Traveloka, yaitu 420. Nah, didapatlah nilai probabilitas pria yang memilih menggunakan Traveloka ini sebesar 0,726. Ya, mungkin itu aja penjelasan singkat terkait materi sesi 12 yaitu probabilitas dari saya, Rizky Avelnova. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.